Kelompok yang pertama silakan. Izin saya screen ya. Silakan. Ini apa tah? Ikan. Untuk dipanggil nggak banget kan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggotanya ada saya sendiri Adita Wikin Ikhtias, kemudian ada Devina Aisyah, Nadia Rizkinia, dan Najma Hayat. Mungkin langsung lanjut aja ke bagian uji coba guru dan siswa. Jadi intinya untuk progres kami, kan kita udah ke sekolah dan udah uji coba ke siswa dan guru. Nah ini hasilnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, baik. Ini yang pertama untuk hasil uji kelayakan oleh guru. Nah, ini didapat hasilnya itu 90% dengan kelayakan isinya itu ada di 88%, kelayakan bahasanya ada di 94%, dan cangkupan materinya itu 90%. Jadi totalnya 90%. Nah, kesimpulannya berarti hasil validasi uji kelayakan gurunya itu layak digunakan tanpa revisi. Sedangkan untuk hasil uji kelayakan siswanya itu, untuk kelayakan materi itu didapat 91%, kelayakan bahasa 88%, kelayakan tampilan 94%, kebermanfaatan itu ada di 95%. Nah, rata-ratanya itu didapat 92%. Kesimpulan hasil validasi kelayakan siswa juga sama, yaitu layak digunakan tanpa revisi. Nah, untuk kesimpulan dari hasil kedua uji itu, jadi dengan hasil validasi sebesar 80% berdasarkan uji kelayakan oleh guru dan 92% berdasarkan uji kelayakan oleh siswa, alat peraga ini dinyatakan sangat layak untuk dilanjutkan ke tahap penyebarluasan. Ini untuk dokumentasi pada saat uji kelayakan. Sekian dari kelompok 4, Pak. Mungkin saya kembalikan ke Pak Agus. Ada lagi yang sampaikan? Cukup sih, Pak. Oke, cukup dulu ya. Nanti saya bahas kumulatif semuanya. Terima kasih kelompok 4 ya. Silakan berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 10. 10, Pak. Ini juga ada masa di majelis Iya, Bapak, di sini kami sudah melakukan instrumen ke ahli materi, sama uji validasi guru dan siswa. Untuk hasilnya gimana? kenapa, Pak? Hasilnya gimana? Untuk ahli medianya layak digunakan di lapangan tanpa revisi. Kami belum buat yang itu-itunya, Pak. Apa? Deskripsinya belum buat. Belum, iya. Oke, lanjut. Kalau untuk ahli materinya ada sedikit perbaikan, LKPD-nya terlalu monoton katanya, Pak. Tapi udah kami revisi. Terus sama ada saran katanya pakai magnet, tapi sepertinya kalau pakai magnet terlalu banyak barang yang digunakan, takut tidak efisien. Itu masukan dari siapa? Bu Tiara, Pak. Oke. Untuk
uji validasi gurunya, alat peraga sesuai dengan kelas 4, anak dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif. Sarannya dalam penyampaian kepada siswa-siswi dapat disesuaikan dengan karakter anak dan mempertahankan konsistensi dari kegiatan ini, dan hasilnya sangat baik digunakan dalam pembelajaran matematika tanpa perbaikan. Kalau siswanya kami melakukan itu terhadap 19 siswa Pak, satu kelas. Nah, ini salah satunya komentarnya, alat peraga ini sangat membantu dan bagus untuk menemukan KPK atau FVB. Sudah itu saja, Pak. Oke. Ada lagi yang sampaikan? Kelompok 10? Ini cukup, Pak. Oke. Kalau gitu cukup dulu. Biar kelompok lain bisa kebagian juga. Terima kasih kelompok 10. Lanjut. Kelompok berapa? 8 ya? Iya, Pak. Iya, Pak, kelompok saya. Silakan. Jadi saya baru uji coba ke siswa hari ini banget, Pak. Jadi baru selesai. Terus ini saya iniin yang ahli materi dulu ya, Pak. Ya, Kalau yang silakan. di materi saya sama Pak Aris pas itu. Terus didapat tuh hasilnya alat peraga sudah bisa diuji coba. Terus kalau misalnya yang ahli media saya sama guru matematika di SD 05 ini Bu Rohani. Terus juga hasilnya layak untuk uji coba. Nah, uji kelayakan gurunya juga tadi udah diituin dan ini ada komentarnya cara pengajaran dengan alat peraga sudah baik dan sesuai. Terus kesimpulannya layak juga Pak untuk uji coba. Kalau yang instrumen siswanya belum selesai difoto Pak karena masih banyak banget. Baru selesai tadi. Berapa siswa? Nit? 25 Pak. Oke, good. Ada lagi? Kelompok 8 Udah yang itu aja Pak. sampaikan? Oke, cukup. Terima kasih kelompok 8. Makasih Pak. Kelompok berikutnya, kelompok berapa? Kelompok 9, Pak. Silakan. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan Del. Ada gimana Del? Medianya Del? Itu PMBTIK ya Del? Lupa saya. Sorry Del. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Silakan. Untuk instrumen validasi ahli dan materi itu pertemuan sebelumnya sudah disampaikan, Pak. Sekarang itu tinggal yang siswa sama guru. Kebetulan kami baru hari ini eh, instrumen terus baru validasinya. hari ini Pak. Nah, Tadi ini pagi. untuk hasil dari gurunya, Pak. Ada sarannya yaitu komponen alat peraga seperti kertas dan baut itu harus ditempel dan pasang lebih kuat. Terus ukuran angka dan hurufnya harus lebih besar agar mudah dilihat siswa yang duduk di belakang. Nah, untuk komentarnya, alat peraga Trifold ini sangat membantu sekali dalam memahami materi trigonometri. Nah, jadi siswa lebih mudah untuk mengetahui nilai dari angka yang diberikan. Nah, selanjutnya untuk siswa tadi kami validasi itu ada 10 siswa, Pak. 10 siswa belum direkap ya? Iya, belum direkap, Pak. Pagi tadi baru banget Pak. Oke. Ya, cukup kelompok 9. Terima kasih. Ya, Terima kasih, banyak, Pak. Ya, lanjut. Kelompok 7 ya Pak. Ya, silahkan. Benar Pak. Yang didus Ya, oke. Izin ya Pak. Untuk progresnya, kami sudah melakukan validasi dan sudah ada olah datanya. Boleh ke itu, yang materi dan bahasa. Nah, ini. Nah, untuk hasil validasi materi dan bahasa ini, totalnya 78%. Jadi ini sudah bisa
sudah bisa disebut layak. Selanjutnya ke bawahnya. Nah, untuk validasi media eh, yang mencakup kualitas fisik konstruksi dan lain sebagainya. Nah, itu totalnya 95,24%. Nah, itu sudah masuk ke sangat layak. Sedangkan untuk ujinya sendiri kita belum ke sekolah, Pak. Soalnya belum dari gurunya baru bisanya sekitar minggu depan. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang sambaran untuk kelompok 7? Hmm, ada lagi, Step? Atau itu udah? Cukup sih Pak, itu dulu. Ya, itu, Ya, Pak. ya. Cukup. Terima kasih kelompok 7. Oh, Bapak saya mau bertanya aja. Boleh? Untuk jumlah siswa 10 apakah boleh Pak kelas kecil untuk uji coba? Boleh, boleh. Gak apa-apa. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Selanjutnya, setelah 7, kelompok 1. Ya Pak, kami izin share screen ya Pak. Silakan. Baik, kami izin memaparkan progres kelompok kami. Di sini kami sudah melakukan validasi ahli media dengan hasilnya. Ya, di sini kurang lebih skornya antara 4 sama 5, rata-rata skornya yang paling banyak. Lalu di sini komentarnya alat peraga bisa diuji cobakan. Di mana sebelumnya juga kalau yang validasi materi sudah terlebih dahulu, ini yang validasi ahli media. Namun kami mohon maaf belum uji coba kelayakan siswa dan guru, belum uji coba ke sekolah karena ini baru bisanya dari sekolahnya itu hari Senin karena masih itu nunggu muridnya selesai ujian gitu, Pak. Oke. Ada lagi yang sampai Em, Cukup sih atau mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang mau ditambahin nggak? Dari saya cukup. Oke, cukup ya. Terima kasih kelompok 1. Silakan lanjut. Kelompok yang berikutnya. Izin laporin dari kelompok 3 ya Pak. Jadi ini hasil validasi. Kemarin kita udah ke sekolah, jadi udah ke guru dan ke murid. Boleh tampilin di bagian gurunya ya. Ya, gimana? Ini hasil yang dari gurunya, jumlah skornya itu 4. Jadi rata-rata kelayakan indikator itu 100%. Kesimpulannya layak digunakan di lapangan tanpa revisi. Kalau komentar dari gurunya, bentar. Dia bilang bagus dan terus kembangkan kreativitas. Ya, lanjut ke yang murid. Untuk uji kelayakan siswa, kita ada 18 siswa yang menilai, Pak. Terus kejelasan tampil alat peraganya itu 98%, kesesuaian konten koordinat Kartesius dan kurikulum itu 95%, terus meningkatkan minat belajar dan pemahaman konsep koordinat itu 97%, mendorong siswa aktif dalam menggunakan alat peraga itu 97%, dan instruksi pada board game sudah dipahami siswa itu 93%. Jadi kesimpulannya media pembelajaran board game koordinat Kartesius dinilai sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran karena semua aspek itu di atas 90% dan mencerminkan bahwa siswa merasa nyaman, tertarik, dan terbantu dalam memahami materi koordinat menggunakan alat tersebut. Oke. Ada lagi? Yang ini uji hasilnya, Pak. Sama sih sama yang atas yang bawah. Oke. Good.
Ini dokumentasinya, Pak. Ya. Itu guru siapa namanya? Untuk gurunya, Bulan siapa nama gurunya, Lan? Paul Maredi, Pak. Oke. Ya, cukup. Terima Paul kasih. Maredi. Ya, Ulan CS, kelompok 3. Silakan dilanjut. Kelompok 5, lalu 2 dan 6. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Bermacam-macam warnanya. Atas bumi ini banyak dilakukan amal soleh. Ada yang berjihad di atas, ada yang sedekah di atas, ada yang berkurban di atas, ada yang berbakti kepada suaminya di atas, ada juga yang menggunjing di atas, ada yang berzina, ada yang membunuh, ada yang berjudi, ada yang sihir dan lain sebagainya. Berpengaruh. Nanti di mahsyar itu akan ditegakkan keadilan. Ketika di dunia banyak pengadilan yang tidak menegakkan keadilan, nanti di mahsyar akan diselesaikan. Jadi tempat maksud harus tempat yang masih bersih, terkotori, ini berwarna putih, berwarna putih. Tanah lapang ini berbentuk rata tanpa ada Sama juga, Fatim. yang bisa dipakai untuk Iya, Pak, dari laptop sayanya. Coba sebentar, Pak. Pakai laptop yang lain. Saya coba izin share screen ya, Pak. Silakan, Maja. Saya izin sampai makan ya. Pulang saya sana. Fatim, stop chat dulu, Fatim. Bentar, Pak, laptopnya not responding. Mau saya matiin dulu. Hostnya siapa hostnya? Coba hostnya di stop share itu si Fatim. Udah ada belum, Pak? Jadi saya belum tampil. Nah, udah tampil. Oke. Jadi kan kemarin kita sama Bapak disuruh buat LKPD. Nah, terus ada tambahan di LKPD-nya itu di soal yang kayak gini, yang bagian ketiga yang soal cerita, terus nanti penyelesaiannya ada diketahui, ditanya sama dijawab. Ini. Nah, terus LKPD-nya juga udah kita minta validasi. Suara saya terdengar tidak ya, Pak? Jelas, jelas. Oke. Nah, terus kita juga udah minta validasi ke ini kita minta ke Ibu Nurasi buat ngevalidasi LKPD yang udah kita buat. Terus hasil akhirnya itu eh, sudah cukup baik, namun ada komentar dari ibunya itu tambahkan bagian penutup kayak bisa berupa kesimpulan. Jadi layak digunakan di lapangan dengan revisi itu. Namun untuk buat ke siswa sama ke gurunya belum bisa di minggu ini Pak karena masih masa ujian. Jadi kata gurunya kemungkinan minggu depan baru bisa untuk uji coba ke sekolahnya Pak. Oke. Ya, Ada lagi? sudah Pak cukup. Mungkin dari teman-teman yang ada yang mau tanggapin. Fatim, Grace atau Fauzan? Udah cukup, Nadia. Oke. Saya izin stop share ya Pak. Terima kasih. Terima kasih, Nadia. Lanjut kelompok 2 ya. Yang ketika di dunia rajin menghadap kepada Allah. Ya. Pintu pada semua sholat sebelum zuhur kita angkat jam 11 jam 11 juga apa memakai pakaian yang jam 11 Iya, Pak. Kelompok 2, Pak. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2 tuh masih itu, Pak, baru validasi media. Soalnya
kita waktu itu mau menghubungin dosen buat validasi materi, itu dioper ke dosen lain. Terus kita ngechat dosen tersebut lama gitu Pak dijawabnya. Terus waktu kita nanya kapan pastinya itu belum dijawab lagi. Habis itu kan kalau uji siswa kan harus nunggu ini apa validasi materi sama media lengkap. Jadi kita Ya, belum ini Pak, belum validasi materi sama uji siswa Pak. dosennya siapa? Kenapa Pak? Dosennya siapa? Awalnya kami ngehubungin Bu Mime. Terus niatnya kami mau ke Bu Tiara kan Pak tadinya. Cuman eh, dikasih kabar kalau misalkan validasi ke Bu Tiara itu perlu surat. Sedangkan turun surat itu kan cukup lama ya Pak, takut makin mundur lagi. Akhirnya kita coba hubungin Bu Asri. Bu Asri itu ACC Pak, tapi ibunya bilang kalau agak lama nggak apa-apa kayak gitu. Terus kita nanya eh, kira-kira kapan itu belum dibalas lagi Pak sama Bu Asri. Oh, gitu. Ini coba ke Bu Pipit kali. Coba tuh Pipit bisa cepat. Kali kah? Emang iya Pak? Coba aja. Bilang untuk mata kuliah wah, sudah harus pameran bilang gitu. Kalau ke Pak Aris nggak bisa ya Pak kalau materi? Apa bisa juga Pak? Bisa, Mbak juga bisa. Nggak apa-apa. Oh, boleh. Oke Pak. Jadi kemungkinan kita minggu depan harus ekstra gitu Pak ngejarnya. Ya, oke. Good. Nah, dari Terima kasih kelompok kelompok kami itu dua. aja Pak progresnya. Ya. Terakhir, 6. Saya Pak, izin share screen ya Pak. Silakan. Ini jadi kita udah validasi. Untuk validasi ahli materi dan media, di sini ada validasi ahli materi itu sama Bu Tiara. Nilainya kurang lebih 3 dan 4. Kemudian untuk saran itu, komentar dan sarannya, warnanya udah menarik, tapi boleh ditambahin gambar karena pada kartu terlalu monoton. Makanya kesimpulannya ini layak untuk digunakan uji coba lapangan dengan revisi. Tapi katanya kalau nggak memungkinkan karena kartu kita terbilang banyak gitu, jadi harus ngeprint ulang. Jadi ini buat catatan aja nggak apa-apa ke depannya. Kalau misalkan buat kartu atau soal itu biar nggak monoton bisa ditambahin ilustrasi lagi gitu Pak di setiap kejadiannya. Ya, boleh. Kemudian untuk yang ahli media, balik ya Pak. Oh, salah sini. Oh iya, saya salah foto Pak depannya. Oke, jadi ini untuk yang ahli media. Ini sama Bapak, Pak Agus. Ini kebanyakan juga 4, 3, ada 2 sih 1, Pak. Kemudian kesimpulannya layak untuk digunakan uji coba lapangan dengan revisi di kartu petunjuknya. Di bagian pembuat gamenya. Kemudian untuk guru dan siswa mungkin boleh dijelaskan oleh Anindya. Untuk validasi guru, kami ke SMP 273. Ke, ke bawah, Rak. 273 itu di mana sih? Di ini Pak, Jakarta Pusat, di dekat Tanah Abang. Oh, sekalian Barang belanja ya. Iya, ke bawah, Rak. Ya, Anin. Untuk ininya penilaiannya kurang lebih sama 4 dan 3. Ke bawah. Untuk Itu mau ditandain komentarnya, sih. kenapa Pak? Mau ditandain kesimpulannya. Oh iya Pak. Tapi nggak ada revisi Pak kata ibunya. Kata Ibu Siti Nurjana tidak ada revisi. Emang iya? Iya, kan saya sama Ibu Siti Nurjana. Oke, lanjut. Udah layak untuk digunakan uji coba tanpa revisi kata ibunya Pak. Iya, percaya dipercaya. Oke, untuk yang validasi siswanya, kami udah ke sekolah juga sekalian sama validasi guru. Untuk ujinya sebenarnya udah semua, tapi untuk formnya itu masih kurang Pak, jadi belum lengkap mereka isinya.
Oke. Yang lama itu. Ada lagi? Ya, sudah. Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Kelompok 6 terakhir. Baik, ini saya lagi di rumah dekat masjid, lagi ada kajian. Kalau ada suara Ustadz kedengeran, malum ya. Iya, itu Pak. Kedengeran nggak itu? Kedengeran, Pak. Saya kedengeran. Bapak, Sebentar ya. Apa? sebelumnya saya mau ini kan yang beberapa dosen itu kan ada yang minta surat tugas ya Pak yang untuk jadi validator. Sebentar. Orang yang ringan-ringan ketika dirinya berat yang jangan. Terus gimana? Nah, kan kemarin Dustin udah coba buat minta ke admin prodi apa ya. Terus kata admin prodinya itu ada template-nya dan minta aja ke temen yang udah pernah dikasih. Tapi kita nggak ada yang tahu Pak temen yang udah pernah dikasih itu siapa. Nggak ada yang ngomong kan ya Pak ya. Jadi kayak kita bingung mau gimana pas surat tugasnya. Sedangkan udah ditagih mulu sama Bu Tiara. Oke. Suara saya kedengeran nggak? Aman Pak. Oke. Ini pakai headset. Kayaknya itu ini deh, mata kuliah pembetik deh. Yang kelasnya kelas A, kalian kelas B kan ya? Aska ada nggak, Aska? Ini ada Aska nggak? Ada Pak? Aska, kelas kamu yang pembetik pernah minta surat serupa apa enggak ke admin prodi? Enggak, saya nggak pernah minta surat tugas. Oh, berarti kemungkinan di kelas A mungkin. Coba nanti tanya ya, yang pembetik ya. Ya. Di pembetik kelas A ya Pak? Kemarin ngomongnya sama siapa adminnya? Sama Mas Dharma apa Mas Wisnu? Tin, nama siapa Tin? Pak Dharma, Pak. Pak Dharma, ya dan saya bilang deh. Harusnya nggak begitu melayani, harusnya download aja di sini. Terus download di sini, jangan minta ke temennya kalau kayak gitu layanannya. Iya nanti Pak, saya itu coba. sering tuh Pak kayak gitu Pak. Ya, nanti saya tanya. Maksud saya kalau mau ada template-nya ya diarahkan aja untuk download template-nya di halaman ini atau Google Drive ini kan lebih enak dibandingkan dia suruh minta ke Iya kan orang Pak? lain. Dan saya bilangin deh Mas Dharma ya. Oke, ada lagi? Kori? Ada yang lainnya? Itu dulu aja Pak. Oke, baik. Saya coba jelaskan template laporannya dan kayaknya ada yang belum di-share deh. Siapa ya? Aska, nanti share yang ini, yang apa namanya? Jurnal-jurnal. Yang kemarin Bapak kirim. Yang jurnal aja, yang template laporannya beda isi dikit. Ya, share ke grup ya. Oh, ya baik. Grup mata kuliah ini. Ya. Baik, ini penjelasan singkat tentang apa namanya? Template laporannya. Terlihat? Belum? Baik. Sebenarnya kalau kalian sudah ikuti mata kuliah PMBT dengan saya, nggak beda jauh ya. Hanya beda di judul saja. Jadi di sini belum mencantumkan judul artikel, baru judul produknya. Delapan ayat pengembangan alat peraga, matematika namanya apa? Misalkan tadi apa namanya? Tadi namanya macam-macam ya, beberapa ada pecamat dan yang lainnya gitu ya. Terus itu dalam rangka misalnya tugas saya mata kuliah WhatsApp matematika siapa, fungsinya ada logo WNJ tentu tengah-tengah dan seterusnya gitu ya. Ini mirip-mirip yang sudah kalian lakukan di sebelumnya. Kan kalian di awal sebelum membuat produk pasti ada tahap mencari artikelnya dan sebagainya. Kita sampaikan aja seperti laporan mata kuliah sebelumnya yang pembetik. Jadi kita tentang sistem belajar siswa SMP atau SMA, lalu dikaitkan dengan apa namanya hasil evaluasi ke sekolah dengan hasil kebutuhan. Itu
dikaitkan dengan wawancara guru gitu ya. Lalu apa namanya? Semua itu saling berkaitan dan saling mendukung. Sehingga pada kesimpulan eh, kalau ada masalah di sekolah dan solusinya adalah mengembangkan olahraga yang dapat digunakan dalam pembelajaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau mengurangi kesusahan belajar siswa gitu ya. Saya kira begitu sederhananya latar belakang. Tujuan ini jelas. Tujuan dari pengelola peraga yang dilakukan, lalu modelnya jelas, silahkan untuk model apapun boleh, 4DK, ADI, Work and Go, atau yang lainnya bebas ya. Ini langsung model pengembangannya ya, teori model pengembangannya yang C. Kalau yang D-nya, langkah-langkah setelah model pengembangan yang digunakan, yang dipilih di model C ya, di poin C. Ya, di sini catatan pentingnya adalah validasi ahli materi bahasa satu orang akan lakukan. Kalau mau satu guru ya sudah, satu guru nggak apa-apa sekarang. Lalu ahli media juga sama. Lalu uji coba siswa itu ya tadi yang ditanyakan oleh tadi siapa yang nanya 10 orang siswa Anin ya, siapa yang tadi ya. Lalu uji coba guru satu atau dua orang guru matematika ya. Goalsnya adalah mengembangkan atau membuat produk yang layak digunakan dalam pembelajaran. Itu goalsnya ya. Terus sesuai dengan langkah-langkah pengembangan yang digunakan, langkah modelnya, ya ada define, dalam kan yang tahap define dilakukan, design kalau 4D gitu ya, develop dan seterusnya sampai di akhir ya. Lalu kesimpulan saran, simpulannya apa dalam pengembangan ini? Apakah media kalian layak digunakan atau tidak? Ya. Ini kesimpulan pasti sinkronis dengan tujuan. Tujuannya adalah mengembangkan alat peraga yang layak digunakan dalam pembelajaran. Gitu ya. Nah, berarti sinkronis dengan tujuannya. Apakah tercapai apa enggak tujuan? Lalu saran. Saran ini lebih kepada yang tadi yang Ara sampaikan tentang revisi apa namanya? Kartu ya tadi Ra ya. Biar lebih menarik menggunakan gambar-gambar yang menarik siswa dan sebagainya. Ya tidak monoton dan lain. Saya kira begitu ya. Jadi laporannya dibuat sederhana. Kalian sudah melakukan hal ini semua sebenarnya ya. Ini hanya replacement saja yang kalian lakukan masuk ke dalam poinnya mana gitu ya, langkahnya mana, hanya menempatkan saja. Harusnya sih tidak ada masalah ya, nggak ada masalah berarti artinya cepat digunakan dilakukan ini ya, dibuat laporan ya. Terus untuk artikel tadi Aska sudah kirim harusnya di grup kalian. Sudah belum Aska dikirim? Sudah Pak, sudah dikirim ke grup. Ya. Jadi itu ada satu website di mana website itu merupakan satu lembaga yang memiliki beberapa jurnal, ya, beberapa jurnal. Nah, dia macam-macam tuh jurnalnya. Ada yang jurnal tentang khusus matematik, tapi juga matematik, inovasi media, lalu untuk PAUD atau Dikdas gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Intinya ini salah satu saja yang mungkin bisa kalian lihat dan coba tiru gitu ya. Sehingga nanti bisa kalian adopsi untuk penulisan artikel jurnalnya. Saya coba tayangkan di sini. Di sini ada jurnal inovasi pendidikan dasar. Ya, kalian lihat sudah berapa. Langsung klik saja nama jurnalnya. Nanti akan muncul apa namanya? Bentar. Nanti akan muncul link jurnalnya yang elementary ini. Misalkan, terus nah nanti ada Sinta 5, biasa ada icon ini Sinta 5 atau di bagian bawahnya biasanya tulisan ada logo Sinta, nah Sinta 5 seperti itu. Jadi silahkan dipilih, baiknya yang paling tinggi Sinta 4 di sini, Sinta 4. Coba saja ya. Di sini rata-rata pengembangan media untuk anak SD atau SMP atau ada yang SMA.
Halo? Adakah yang SMA? Beberapa Alat Pak peraga? ada Pak, Ada. SMP ada pasti. SD ada? ada Pak. Ada. Baik, lengkap ya. Jadi disebar saja, bisa masuk ke informasi pendidikan dasar untuk SD sama SMP gitu ya. Menengah SMP sama SMA juga bisa masuk gitu ya. Lalu jurnal inovasi pendidikan mana? Nih, Pendidikan dan IPA yang sains ya. Itu bisa. Kalau yang berbagai teknologi jauh saya itu yang olahraga itu aja. Digdas, Dikmen, elementary, secondary, lalu sains gitu ya. Lalu kalau dimungkinkan masuk ke edukator juga boleh. Kalau edukator sudah apa namanya, sudah cinta gitu ya. Kayaknya itu yang mungkin ya. Ya. Jadi silakan dicek kembali beberapa jurnal ini. Lalu bagaimana cara melihatnya gitu ya. Sebenarnya tiap jurnal itu ada template-nya atau temanya. Lebih mudah kalau kalian lihat langsung soal-soalnya. Soal-soal, sorry. Artikelnya biar gampang. Contohnya begini. Kalau masalah ini deh. Ya. Oke. Ini secondary juga Sinta 5. Nah, nanti dilihat saja untuk artikel-artikel yang sudah di sana. Contohnya seperti apa? Ini contoh. Nih, pengembangan media Koci Bantar pada pemahaman konsep ciri-ciri bangun datar kelas 4 di SD. Ini berarti mengembangkan satu alat peraga namanya Koci Bantar untuk apa namanya, melihat pemahaman konsep ciri-ciri apa gitu ya. Nah, bisa dilihat contoh di sini. Nah, ya, tadi. Kita lihat saja filenya. Itu yang sains, yang secondary, kenapa lama? Baik, ini coba dilihat di sini. Ada Inggris Indonesia dipakai ADI gitu ya. Tujuannya jelas. Gitu ya. Terus yang ditampilkan adalah ada hasil ahli media, ahli materi, tanggapan siswa tentang kelayakan dan kepraktisan dan sebagainya. Sehingga ada kesimpulannya di bagian bawah. Gitu ya. Jadi kira-kira begini. Nah, untuk melihat artikel tinggal klik aja bagian artikelnya. Sehingga nanti bisa diunduh atau dilihat nih PDF aja, klik PDF. Ini yang elementary tadi ada beberapa diterbitnya cukup banyak ya. 4 kali dalam setahun, jadi harusnya aman untuk kalian kalau mau publikasi. Nah, ini contoh yang pengembangan alat peraga. Kalian lihat aja tulisan ini. Coba ATM, amati tiru modifikasi, kalian buat sesuai dengan yang kalian kembangkan gitu ya. Ini bagaimana dia menyampaikan pendahuluannya gitu ya. Lihat, perhatikan cara mensitasi
gaya selingkungnya atau gaya citasi dilihat KPI atau apa gitu ya, sesuaikan. Lalu menyiapkan metode penelitiannya apa gitu ya, pakai model pengembangan apa dan seterusnya. Lalu hasilnya ya, hasil boleh seperti ini, boleh juga sesuai dengan tahapan yang kalian kembangkan. A-nya ngapain, analisisnya ngapain, lalu desainnya ngapain, development sampai evaluasi gitu ya. Boleh juga begitu, boleh juga begini, misalkan dengan yang kalian tulis. Karena intinya adalah tersampaikan dengan baik hasil dari yang kalian kerjakan. Ya. Nah ini contoh before after. Terus baik. Oh ini baru 3 dia terbitkan di volume 2 ini. Baik. Kira-kira begitu ya untuk tagihan laporan dan artikelnya. Kenapa saya minta kalian lihat artikelnya contohnya, karena biar lebih mudah untuk pelajari. Pun template-nya ada di masing-masing jurnal. Kalian lihat aja template bisa diunduh. Makanya kalau template itu nanti bingung kalian mengisi apa. Ya, lebih mudah sih lihat aja contohnya, lalu coba mengamati tiru modifikasi aja. Itu paling mudah buat kalian. Dengan catatan isi adalah isi dari yang kalian kembangkan barang lain. Saya pikir cukup untuk sementara ini buat kalian gitu ya. Karena tagihannya sampai artikel jadi dan coba disubmit. Gitu. Terus untuk pameran, tolong disiapkan Kori dan teman-teman. Tetap kita akan pameran, waktu ngeplay silakan diatur. Yang jelas Juli pekan pertama masuk UAS pekan kedua. Juli minggu pertama UAS pekan kedua. Silakan diatur mau kapan sehingga nanti bisa didatangi banyak orang untuk kalian pameran di kampus gitu ya. Saya sih menyarankan di GDS biar nanti lebih banyak orang melihat karena lebih banyak alam di GDS dibandingkan GAA gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, untuk yang Sintanya itu ada batasannya nggak, Pak? Saya sih mengharapkan Sinta 4 lah ya. Boleh Sinta 3 boleh. Paling nggak Sinta 4, Sinta 5 lah, jangan Sinta 6 ya. Berarti minimal Sinta 4 atau 5 ya, Pak? Iya betul. Tadi kan yang kasih link itu 4 atau 5. Boleh nggak tempat lain? Boleh juga, nggak apa-apa. Misalkan ke jurnal prodi yang JPRMS ya, JRPMS ya. Kan Sinta 4 kalau nggak salah. Sinta 3 ya, saya lupa. Pokoknya itulah ya. Silakan aja nggak apa-apa. Nah, kalau saya ngasih itu karena di dalam satu lembaga itu ada beberapa pilihan artikel jurnal gitu ya. Biar nanti kalian bisa coba yang ini yang bisa ikuti template dan sebagainya. Itu aja tujuannya sih. Oke, ada lagi? Pak, kalau misalnya nanti yang pameran itu nanti perlu kayak bikin form buat penilaian dari ininya nggak ke pengunjung gitu, Pak? Perlu, cuman saya diskusi dengan Pak Haris ya. Teknis penilaiannya gimana dari form dari pengunjung? Apakah cukup kasih bintang, ataukah ada yang harus diisi melalui scan QR code, lalu mereka ngisi atau apa, saya belum tahu. Nanti saya ngobrol Pak Haris dulu penilaian. Baik, Pak. Oke. Ada lagi ingin tanyakan teman-teman yang lain? Cukup jelas ya tagihan workshop? Bapak, jadi nanti yang dibuat laporan akhir plus sama artikel gitu ya, Pak? Betul, sama persiapan pameran bintang. Baik, Bapak. Ya, bagus. Ada lagi? Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Baik, kalau cukup. Tapi nanya PMDtik boleh nggak, Pak? Saya closing dulu ya, bentar ya. Ya, Pak. Ya, baik. Kalau sudah cukup, silakan lanjut kerja mandiri untuk mempersiapkan laporannya dan artikelnya.
lalu juga bisa diskusikan untuk pamerannya, karena harus perizinan dan yang lainnya ya, itu kan menyangkut area publik di GDS sampai 1. Tapi kalau misalkan Pak sulit untuk GDS lantai 1, silahkan GDS lantai 5 boleh dengan catatan nggak dipakai UAS dan kalian bisa mendatangkan orang ke lantai 5 gitu aja, sederhana menurut saya. Ya, silahkan aja diatur. Yang jelas gini, pengunjungnya ada yang bisa mengunjungi dan bisa memberikan penilaian buat kalian. Itu, ya itu akan lebih baik. Sehingga lebih langkah diseminasi dari produk kalian itu bisa tercapai walaupun internal dari mahasiswa UNJ. Ya, kenapa saya minta di GDS lobby? Karena yang lewat GDS itu gak hanya mahasiswa matematika, bisa mahasiswa lain, bisa dosen lain, bisa juga memang tamu yang lagi berkunjung ke GDS itu kan lebih banyak, lebih terbuka luas gitu ya. Oke, ya silakan disiapkan. Setelah ini kerja mandiri, lanjut lagi prosesnya yang belum uji coba lapangan, uji coba, yang belum validasi ahli, validasi, dan dipercepat larinya, diperlebar langkahnya sehingga bisa mengejar ketertinggalan yang sudah jadi saat ini, gitu ya. Baik, cukup ya untuk workshop ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih baik Bapak. Ya, silakan Aska.